Keluarga bersama Puskesmas Petung Kriono, kita bahas soal pemeriksaan infates. Ternyata sangat penting Mitra, karena cukup banyak gitu ya kasus kasus kanker leher rahim yang terjadi pada wanita Indonesia. Dan tadi disampaikan juga bahwa pemeriksaan salah satunya di Petung Kriono ini masih dilakukan ya, karena ini gratis gitu ya. Nah, Pak Hadi, ya. Untuk tes itu, apakah setelah tes itu hasilnya langsung keluar, Pak? Ya, itulah salah satu kelebihan dari IFA-tes. Ketika mungkin seorang wanita belum selesai turun dari meja pemeriksaan, hasil IFA sudah bisa diketahui. Jadi untuk prosedur pemeriksaan IFA ya, sebelum tadi syarat-syarat itu terpenuhi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seorang wanita akan diminta untuk berbaring dengan posisi kedua kaki terbuka lebar, atau istilahnya posisi mengangkang ya. Dengan posisi ini mungkin seorang wanita merasa risih atau malu, tapi daripada nanti menderita kanker leher rahim ketika sudah usia senja, daripada mungkin malu-maluin, lebih baik malu kepada beberapa orang tim pemeriksa daripada malu ketika nanti sudah tua menderita kanker leher rahim. Juga ini istilah pemeriksaannya perempuan, jadi hanya tim pemeriksa saja yang tahu kondisi seorang wanita ketika diperiksa. Juga hasilnya itu perempuan, hanya beberapa orang yang berwenang yang tahu. Jadi sifatnya rahasia. Ya, gitu. Betul sekali. Berkaitan juga sumpah profesi dari masing-masing tim pemeriksa. Seperti tadi, mungkin bidan, perawat atau dokter yang sudah terlatih, mereka mempunyai sumpah profesi untuk tidak menyebarluaskan semacam hasil atau pemeriksaan dari seorang pasien. Tesnya itu cepat nggak sih, Pak? Ya. Terus prosedurnya seperti apa? Yeah. Kemudian untuk prosedur lanjut, setelah posisi ibu berbaring tadi ya, tim pemeriksa akan memasukkan alat berupa spekulum ke dalam vagina. Alat spekulum bertujuan untuk membuka vagina terbuka lebar sehingga memudahkan untuk mengamati bagian leher rahim. Kemudian ketika sudah terbuka lebar, selanjutnya asam cuka dengan kadar sekitar 3-5% akan diusapkan pada dinding leher rahim. Seketika nanti akan ada reaksi dari leher rahim tersebut. Untuk gambaran hasilnya ada 4 hasil tes IFA. Yang pertama yaitu tes IFA negatif, tes IFA radang, tes IFA positif, dan tes IFA yang menuju ke kanker leher rahim. Untuk tes IFA negatif, ini merupakan pastinya sebuah kabar yang baik untuk wanita tersebut ya. Artinya tidak ditemukan adanya pertumbuhan sel prakanker ataupun sel kanker di dalam leher rahim. Jadi nanti ketika sudah diusap dengan asam cuka tadi, mungkin tidak ada perubahan warna atau tidak ada terjadi perdarahan setelah diusap tersebut. Ini menandakan tes IFA-nya normal atau negatif. Kemudian yang kedua, tes IFA radang, pertanda adanya peradangan di leher rahim, atau bahasa lain adalah servisitis, radang pada serviks. Peradangan ini bisa termasuk kemungkinan temuan yang jinak, seperti adanya polip serviks. Kemudian kondisi seperti ini biasanya akan diberi pengobatan tertentu lebih dahulu sampai sekiranya polipnya hilang
dan serviks atau leher rahim kembali normal. Setelah itu tes IVA untuk kanker serviks baru bisa diulang kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, tes IVA positif. Ini pertanda adanya kelainan pada leher rahim. Bisa dikatakan positif ketika ditemukan adanya warna putih setelah tadi dioleskan dengan asam cuka ya, atau bahasa lain acetoated epithelium. Kondisi ini bisa menandakan adanya pertumbuhan sel prakanker. Jadi ini yang positif. Kemudian yang keempat, tes IVA yang menuju kanker serviks ya. Ini menandakan kalau ada kelainan pada pertumbuhan sel di dalam leher rahim. Hasil tes IVA ini diakibatkan karena adanya pertumbuhan sel kanker pada serviks atau leher rahim. Jadi untuk berapa lama waktu pemeriksaan IVA tes ini sangat cepat ya. Tadi salah satu kelebihannya memang dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan untuk IVA tes. Satu orang mungkin tidak sampai 5 menit. Berarti cepat ya.